Word 2007 ya. Gimana sih cara belajar MS Word untuk khusus pemula? Nah, ini teman-teman kalau tampilannya begini, ini kok nggak ada menunya ya. Tinggal diklik kanan saja, habis itu contengnya ini diklik. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana sih belajar untuk MS Word untuk pemula ya? Belajar dengan cepat supaya cepat bisa ya. Sebenarnya untuk Word ini dasarnya cukup mudah teman-teman. Caranya seperti ini, kita ada beberapa kategori ya. Untuk belajar pertama itu kita belajar menulis, cara mengatur tulisan. Pertama, silahkan semuanya menulis kepada YTH. Nah, ini Bapak Presiden. Ini kita coba menulis ya di tempat. Ini kita membuat sebuah surat. Nah, teman-teman perhatikan, ini saya perbesar ya. Perhatikan di sini spasinya besar ya. Nah, kita belajar untuk mengatur spasi dulu. Spasi dulu kita blok pada tulisannya, klik kanan, habis itu paragraf. Nah, di sini ada yang namanya di multiline ini ada yang namanya single. Di sini kita masukkan 0. Habis itu, nah, space-nya ini rapat ya, sudah rapat ya. Kita enter di sini tinggal dengan hormat. Bersama ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Cukup sampai di sini saja, kepanjangan nanti nulisnya. Kita mau arahkan ke kanan. Ke kanan itu jangan menggunakan space ya. Jangan menggunakan space seperti ini. Saran saya menggunakan tab. Perhatikan di pojok kiri keyboard teman-teman, di situ ada tab. Nah, seperti ini ya. Silahkan menggunakan tab. Jadi sama. Pada saat di ujung kanan, nah di sini ujung kanan kita menggunakan tab sama. Itu tahap pertama. Tahap pertama untuk paragraf, sekarang menggunakan tab. Nah, berikutnya kalau kita sudah bisa menggunakan tab, berikutnya kita membuat sebuah kolom. Mungkin biasanya di sini akan kita menggunakan sebuah data. Kalau mau membuat kolom itu tinggal insert, habis itu table. Nah, di sini teman-teman bisa buat kolom. Kolomnya di sini kita bisa atur. Di sini biasanya mungkin untuk list daftar hadir kah atau daftar harga atau seperti apa. Seperti ini teman-teman silahkan berkreasi sendiri. Nah, kalau sudah bisa bikin kolom seperti ini, sudah bisa bikin kolom, tahap selanjutnya adalah membuat sebuah header ya, header dan footer. Footernya di bawah. Kalau membuat sebuah header, kita tinggal klik saja di atas. Nah, di sini ini kita bisa menggunakan membuat sebuah header. Salah satu contoh mungkin PT Maju Mundur. Silahkan teman-teman buat aja, berkreasi sendiri. Di sini diatur. Kalau mau ke kiri ke kanan ini di sini ada menunya, tinggal ke kiri seperti ini. Nah, lebih mudah ya. Habis itu kita klik ke bawah lagi. Nah, di sini udah jadi cop. Kalau kita enter ke bawah, teman-teman bisa perhatikan ini selalu ada kopnya ya, selalu ada kopnya. Nah, kita sebaliknya juga, kita mau bikin footer di bawahnya tinggal diklik saja. Klik saja semuanya di sini, kita mau bikin footernya di sini mungkin alamat kantor. Biasanya seperti itu ya kalau kita bikin footer di bawah itu biasanya Jalan Abdul Samad. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Kita bikin contoh saja. Nah, di sini ada kopnya, di sini ada footernya. Kita lihat di halaman berikutnya seperti ini. Pasti ada. Nanti kalau kita mau buka di halaman ketiga, salah satu contoh, kita mau buka di halaman ketiga. Nah, selalu ada ya kopnya, di sini footernya. Ini untuk headernya. Oke, selanjutnya kita belajar secara cepat ya, belajar untuk pemula sederhana. Berikutnya kalau kita sudah bisa membuat surat, sudah mengatur, berikutnya teman-teman pelajari di menunya ini. Jadi kalau kita belajar ini, kita harus paham nih di menu-menunya ini fungsinya apa saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada bold, ini untuk garis miring. Kita bisa contohkan seperti ini di block. Ini bold untuk mempertebal, ini untuk garis miring, ini untuk garis Nah, kalau teman-teman yang baru pemula pasti bingung dong. Ini untuk fungsinya untuk apa sih? Nah, teman-teman bisa coba di sini. Atau kita bisa juga membuat tulisan dari huruf kecil semua ini, kita rubah menjadi huruf besar semua, uppercase. Nah, bisa menjadi huruf besar semua sekaligus di sini. Ini untuk warna tulisannya bisa kita rubah. Kita blok dulu, kita rubah warnanya seperti ini. Oh, kok nggak bisa ya? Ini untuk warna harusnya ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa belajar gimana caranya merangkai sebuah, seumpamanya di sini data pribadi. Ini salah satu contoh aja untuk kita belajar cepat ya. Andi, Budi, Anto, seperti ini ya.
Nah, kita akan punya data seperti ini. Kita mau urutkan 1, 2, nggak mungkin dong kita urutkan satu gini seperti ini, nggak mungkin. Kita harus urutkan menggunakan di sini. Teman-teman bisa lihat, kita bisa blok dulu, habis itu bisa yang menggunakan angka. Ini menggunakan angka ya, 1, 1, 2. Kita bisa menggunakan Romawi, kita bisa menggunakan abjad seperti ini. Nah, ini banyak pilihan. Kita juga bisa menggunakan pilihan yang ini. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai kemauan seperti itu. Fungsi-fungsinya di sini banyak sekali. Nah, ini bisa juga membuat jenis tulisannya, jenis fontnya. Di sini fontnya juga ada. Berikutnya untuk insert, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari MS Word ya. Jadi kalau membuat surat tentunya sangat mudah seperti yang tutorial saya bilang tadi. Kita fungsi dari insert. Insert di sini saya sudah bilang tadi untuk dari pojok kiri cover page. Cover page ini di sini kita mau membuat sebuah, nah ini contoh-contoh covernya. Kita bisa gunakan nih covernya. Terserah teman-teman mau berimajinasi. Habis itu kita ke samping. Di sini ada table untuk membuat kolom-kolom ya. Habis itu di sini picture di sini kita untuk menginsert sebuah gambar. Kita tinggal klik picture, habis itu kita cari gambarnya, salah satu contoh seperti ini, insert. Nah, teman-teman kalau sudah ada gambar gini kan ini nggak bisa digeser-geser nih, karena sudah termati. Kalau mau digeser tinggal klik kanan, text wrapping, di sini tinggal pilihannya nih, mau posisi seperti apa. Kalau mau bisa digeser itu adalah in front of text seperti ini. Habis itu baru kita kecilkan, diklik, dikecilkan seperti ini. Nah, kita bisa geser-geser semau kita karena kita sudah rubah tadi. Berikutnya di insert ini ada beberapa mungkin shape di sini teman-teman bisa gunakan ya. Ini banyak kolom-kolom. Salah satu contoh shape di sini kita mau bikin kolom-kolom seperti ini atau garis panah seperti ini, kita tinggal tarik seperti itu. Fungsinya di situ. Nah, di sini kita ke kanan lagi, di sini ada yang nama cat. Cat di sini adalah untuk membuat diagram ya atau grafik ya, grafik sebuah data. Kita bikin dulu grafiknya baru kita gunakan ini. Ke samping lagi teman-teman bisa lihat di sini ada word art. Word art ini untuk membuat tulisan besar ya. Teman-teman bisa klik, habis itu kita buka semuanya word art yang ini. Ini contoh saja. Nah, teman-teman bisa begini. Kalau mau supaya bisa digeser-geser tinggal klik kanan pada ini. Habis itu kita bisa mana nih? Format text, di sini layout. Nah, kita in front of text. Oke, supaya bisa kita geser-geser seperti ini. Berikutnya lagi di pack di sini, di insert sudah ya. Kita ke sampingnya pack. Di pack di sini kita mau mengatur sebuah tampilan ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ini tampilannya adalah menggunakan letter. Kita bisa di sini marginnya. Nah, ini untuk marginnya. Di sini orientasinya kita menggunakan portrait atau landscape. Di sini size-nya, kolomnya kita mau bikin berapa kolom. Di sini kita bisa bikin kolom. Nah, untuk pack setup-nya kita untuk pengaturan ini ya. Silakan teman-teman klik yang ini. Pack setup-nya di sini kita bisa lihat papernya, marginnya kiri kanannya, papernya kita bisa pilih ini letter. Kita bisa pilih kertas yang panjang, agak panjang di legal ya, atau yang lain A4 seperti itu. Habis itu oke. Nah, A4 agak panjang lagi di sini ya. Watermark di sini kita bisa menggunakan watermark itu untuk tampilan background ya. Ini nggak bisa diedit nih. Kalau kita sudah kasih watermark seperti ini. Watermarknya tuh seperti ini. Kita bisa custom juga, kita bisa sesuai keinginan. Pack color di sini kita bisa rubah warnanya. Ini kan putih polos, kita rubah seumpamanya warna biru. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita cetak nggak kecetak teman-teman. Ini hanya merubah di halaman kerja saja. Kalau kita klik habis itu print preview, dia akan tetap putih seperti ini. Nah, fungsinya di sini tadi. Oke, selanjutnya kita ke preference. Di sini nggak ada untuk dasar mailing. Nah, di sini untuk mailing sendiri kita untuk membuat sebuah database. Kalau teman-teman mau belajar tentang mailing, lihat di video saya sebelumnya. Beberapa video saya sebelumnya ada saya tutorial tentang mailing ya. Kalau di sini kalau saya bikinkan tutorialnya lagi agak panjang nih tentang mailing. Ini fungsi untuk membuat database. Satu buah database di Word kita bisa hubungkan di Excel dan Access seperti itu. Untuk samping lagi review nggak ada view. Nah, di sini teman-teman di sini fungsi view ya. Perhatikan fungsi view. View di sini kita bisa menghilangkan rule. Kalau semuanya rule-nya hilang, penggarisnya di sini kiri kanan hilang, kita klik rule-nya. Gridline. Gridline itu membuat garis-garis begini, nggak perlu ya gridline ya. Habis drop cap. Di sini apalagi fungsinya. Nah, teman-teman bisa thumbnail.
bisa kita hilangkan. Thumbnail di sini seperti kayak model PowerPoint ya, kita buat mungkin semuanya besar begini. Tiba-tiba kita mau ke halaman 3, tinggal diklik saja begini. Ya kan, sama mirip dengan PowerPoint ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau sudah kita belajar ini, yang berikutnya adalah proses mencetak dari data yang kita buat. Nah, untuk MS Word sendiri, untuk cetak sendiri supaya kita tidak terpotong bagian halaman bawah, perhatikan, kita klik habis itu Start, habis itu Print Preview. Nah, di sini kira-kira kepotong nggak? Nah, nggak kepotong. Habis itu kita bisa cetak print yang ini, print. Habis itu tinggal properties. Nah, teman-teman perhatikan di sini mainnya. Di sini kita bisa untuk cetak itu bisa high untuk kualitas bagus, standar, biasa. Fast ini untuk kualitas yang di bawahnya ya. Custom ini kualitas yang jelek ya. Kalau printernya baru itu kita bisa menggunakan fast saja. Nah, kita tinggal cetak. Oke. Seperti itu. Untuk pemilihan printernya jangan lupa di sini. Habis itu oke. Teknik pencetakannya seperti itu ya buat teman-teman pemula. Ini ada pilihan all, di sini ada current. Current ini kalau kita klik di sini, jadi dia satu halaman saja yang tercetak. Tapi kalau kita klik pack, di sini kita ketikkan pack 1, nah habis itu sampai pack 3, dia otomatis tercetak. Atau pack 1 sampai pack 2. Jadi pack 1 pack 2 saja yang tercetak. Seperti itu teman sobatku sekalian. Untuk pemula cukup mudah ya belajar untuk MS Word. Jadi dasar utamanya untuk belajar MS Word itu adalah kecepatan dalam menulis. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk editnya, untuk edit di merapikan di di Word itu sebenarnya mudah banget. Jadi yang perlu teman-teman pelajari adalah teknik mengetikan. Jadi tempat belajar membaca seperti ini, kecepatannya harus, walaupun teman-teman nggak bisa 10 jari, paling tidak 11 jari ya, jari telunjuk 2 ini kita jalankan secara cepat seperti itu. Kenapa dengan demikian? Nah, seperti itu. Oke, sobatku, mungkin itu saja tutorial saya hari ini bagaimana cara belajar di MS Word untuk pemula dengan cepat. Jadi fungsi-fungsi dari home, insert, pack layout ini sudah saya jelaskan. Teman-teman tinggal praktekkan sendiri. Itu saja mungkin hari ini tutorial saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.